Pendukung dan simpatisan perkumpulan elit tipikor RHICW yang ada di Indonesia ya, dimanapun saat ini Anda berada. Salam pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia ya. Kali ini kita kembali dulu ke wilayah Provinsi Sumatera Utara ya. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Ada berita dari sana Rabu tanggal 28 Agustus kemarin ya. Berita ini telah dilansir oleh Detik Sumut dengan wartawannya Ahmad Arfah Pansuri Lubis ya. Judul berita tersebut, Kejati tetapkan anggota DPRD Sumut tersangka korupsi jalan. Nah ini kembali kita ke korupsi infrastruktur ya. Tapi agak bingung juga ini. Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Kok maksudnya bagaimana nih ya? Kok anggota DPRD tersangka korupsi jalan? Apa bisa anggota DPRD itu memborong atau ikut dalam jasa pengadaan barang dan jasa konstruksi di Indonesia, pemerintah di Indonesia ya? Bingung juga kita ya kan. Berarti hal ini udah agak berlaku juga agak lama ini ya. Di anggota dewan dia memborong juga gitu ya. Tapi berarti banyak juga yang pura-pura nggak tahu ini kan gitu. Oke, kita baca dulu. Medan, anggota DPRD Provinsi Sumut berinisial JT ditetapkan sebagai tersangka baru di kasus dugaan korupsi peningkatan kapasitas jalan provinsi ruas persuburan batas Labuan Batu Utara, Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2021. Informasi yang dihimpun, JT adalah Jubel Tambunan, anggota DPRD Sumut fraksi Nasdem. Nah ini, jadi salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Nasdem ya. Ternyata dia ikut memborong, artinya ternyata dia ikut terlibat dalam pekerjaan ini ya. Kalau nggak terlibat nggak mungkin dia ikut tersangka kan gitu kan. Sementara di dalam kode etik anggota DPRD itu kan disebutkan itu anggota DPRD itu nggak bisa memborong. Nah berarti selama ini diam-diam kucing-kucingan kan. Oke, berarti dapat dari gaji dari dewan, dapat juga dari borongan ya kan. Nyata-nyata korupsi pula. Ini yang parah ini. Semua mau sama dia. Jadi rakyat yang mau narik beca itu mau ngais rezeki bagaimana lagi? Udah semua sama dia. Akhirnya nanti yang kaya jadi tetap kaya, makin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi nggak ada pemerataan kan? Nah jadi perlu juga akhlak untuk tidak serakah. Itu perlu. Gaji dari anggota dewan itu kalau nggak salah berapa sekarang itu? Anggota dewan itu kalau nggak salah itu sekitar 20 juta per bulan, ya kan? Belum lagi uang tunjangan sana, tunjang sini ya kan? Belum lagi tunjang belakang itu. Sedangkan uang pulsanya aja pun ada dikasih negara untuk menelepon rakyat, ya kan? Ini kita telepon dia malah nggak diangkat. Nah ini akibatnya ini, oke? Kita baca selanjutnya. Benar, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi dan beberapa orang tersangka lainnya, hingga tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga JT ditetapkan sebagai tersangka, kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A. Tarigan, Rabu 28 Agustus 2024. Yos mengatakan tim penyidik akan segera memanggil JT untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka atas nama BP selaku kuasa pengguna anggaran atau mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumatera Utara, AJT selaku Direktur PT EPP dan RMS selaku kuasa pengguna anggaran UPT Tarutung. UPT JJ ini maksudnya Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan ya, Tarutung. Jadi dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi itu sekarang diganti namanya menjadi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Itu dia ada unit-unitnya di tiap kabupaten ya, atau per wilayah. Misalnya kalau Tobasa itu dulu Tobasa itu KUPT-nya di Tarutung, jadi 2 wilayah dia gitu. Street Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Diketahui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumut Provinsi Sumatera Utara ada melaksanakan paket pekerjaan peningkatan kapasitas jalan provinsi ruas persuburan batas Labuan Batu Utara Kabupaten Toba Samosir dengan nilai pagu anggaran sebesar 26 miliar rupiah lebih. Nah, di berita-berita kita juga di reportase news juga itu ya udah kita bahas itu ya, apa yang terjadi kemarin di sana itu ya kan. Nah, adapun sumber dana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas jalan provinsi ruas persuburan batas Labuan Batu Utara Kabupaten Toba Samosir tahun anggaran 2021 adalah APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021. Fakta di lapangan, kata Yos A. Tarigan, ditemukan bahwa teknik pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual oleh pekerja lapangan PT EPP atau tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Berdasarkan temuan tersebut, ditemukan kekurangan volume pekerjaan atau perbedaan antara volume pekerjaan yang di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan kelebihan bayar sebesar 5 miliar 100 sekian juta rupiah lebih. Nah, ini perlu kami terangkan ini kepada masyarakat ya. Nah, dalam
proses pemeriksaan seseorang itu untuk korupsi itu nggak gampang-gampang, ya kan, karena ada aturannya. Nah, di dalam pekerjaan ada namanya masa pelaksanaan pekerjaan, ya kan, ada namanya PHO. PHO itu penyerahan serah terima hasil pekerjaan pertama, professional handover, ya. Yang kedua final handover, ya. Nah, jadi di waktu PHO, pekerjaan sudah selesai di PHO, ya kan, diterima, dibayar, ditahan retensinya sebanyak 5% untuk pemeliharaan. Biasanya kalau jalan dan jembatan itu 1 tahun, ya, berarti 5% dari nilai anggaran itu ditahan di bank. Tentu di rekening si perusahaan kan masih di situ, masih hidup, ya kan. Nah, setelah habis final handover, dicek apakah memang dilakukan pemeliharaan atau segala macam. Kalau udah dilakukan, dibayar. Nah, berapa yang tinggal itu dikirim lagi ke rekening si rekanan. Nah, tadi disebut di sini terjadi temuannya adalah terjadi kelebihan bayar sebanyak 5 miliar. Di sini kita udah agak bingung, ya. Namanya kelebihan itu berarti tidak sengaja lebih, ya kan? Tapi kalau sampai jumlahnya mencapai 5 miliar, nggak mungkin tidak sengaja, kan gitu. Berarti ada nasib-nasiban. Kalau datang pemeriksaan, kalau datang nanti, kalau masuk ke ranah hukum, ya kami kembalikan. Kalau enggak, ya udah dimakan sama-sama, ya, kroni-kroninya itu, kan gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab di situ? PPK, konsultan pengawas, rekanan, ya kan? Nah, berarti di tahap PHO yang 5 miliar ini indikasi kerugian negara yang katanya kelebihan bayar nggak dikembalikan. Nah, masuk penegak hukum, diproses kawan ini, ya, ada indikasi hukumnya. Nah, di penyelidikan juga ini bisa dikembalikan. Kalau ini dikembalikan dengan surat tanda store, namanya ke kas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, penyelidikan bisa dihentikan di SP3 namanya, ya kan, dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan. Walaupun, ya, ini perlu diingat, ada dalam pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus pidana. Betul, itu di penyidikan, begitu, ya. Karena gini, rohnya begini, nggak, kita sebenarnya sama dengan LTP Kora HICW ini, kita nggak suka itu oknum-oknum itu malu di muka umum, atau kita nggak suka dia itu di penjara. Apa untungnya dia di penjara itu, kan begitu. Toh dia penjara, toh kita juga yang rugi, kan uang rakyat juga yang bayar makan dia di apa sana, di lapas sana, kan. Tapi kita sudah upayakan dengan itu, kasih namanya yang tadi kita upayakan dengan kasih, gak terima juga, ya jangan salahkan kita dong kalau seperti itu, kan begitu. Nah, ini pun seperti itu, ada tahap penyidikan. Kalau kerugian negara itu dikembalikan, itu bisa di SP3 oleh teman-teman penyidik dari hukum, ya, untuk menghentikan perkara itu bisa, karena kerugian negara tadi sudah dikembalikan, artinya tidak ada kerugian negara, kan begitu. Nah, ini perlu dipahami sebenarnya. Jadi kami himbau ini kepada teman-teman rekanan juga, ini perlu saudara-saudara ingat, ya. Sama kayak kami kalau kami ke lapangan itu, ya. Contohnya, ini kan mengenai pengaspalan juga nih, hot mix. Ada tertulis disebutkan bahwa lapisan aspal hot mix yang sudah dihampar dan dipadatkan itu harus halus. Definisi halus bagaimana? Ya jangan kalau lihat wajah anak gadis saja halus, kita tahu itu halus, ya. Ya kan? Kita aspal kita nggak tahu itu halus apa enggak. Ya kan? Nah, ternyata kita ke lapangan, bukan halus, berpori dan berrongga. Nah, berpori dan berrongga ini ada sebabnya. Ada dugaan pengurangan unsur, ya kan, aspal hot mix di situ, makanya kasar dan berpori. Nah, terus kami jangan disalahkan, itu kan fakta dan ada aturannya tertulis yang bisa digunakan untuk referensi untuk menguak tindak pidana korupsi di situ. Nah, ini banyak teman-teman ini kok diganggu saya, ganggu, kok ganggu, itu kan uang kami, kenapa Anda sebut mengganggu, ya kan? Kami bukan mencari kesalahan, tapi menemukan kesalahan. Berarti kesalahan itu sudah ada, kami temukan, tentu sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada. Investigasi juga ada SOP-nya, bukan asal-asalan. Jadi jangan Anda sebut mengganggu. Untuk apa kami capek-capek mengganggu Anda?
Hah? Sama seperti Anda proyek ada di apa? Di Jambi. Ngapain kami capek-capek ke Jambi untuk mengganggumu? Kalau mau mengganggumu, bagus teror aja kau di rumahmu, di tempat tidurmu itu kau diambil bisa. Jangan kau bilang mengganggu. Kami mencari kebenaran, mencari hak kami. Kami menemukan tindak pidana korupsi di situ. Karena di undang-undang itu disebutkan menemukan adanya tindak pidana korupsi, bukan mencari. Ya kan? Jadi kami nggak mencari kesalahan-kesalahan, tapi menemukan ada kesalahan Anda di situ ya, seperti itu. Jadi supaya bisa dipahami, supaya masyarakat awam lebih mengerti bagaimana sebenarnya proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini yang ada di Indonesia ya. Jadi kepada pendukung dan simpatisan kami yang ada di seluruh Indonesia, kali ini sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tindak pidana korupsi, mengenai infrastruktur yang ada di Sumatera Utara ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada pihak Kejatisu, kami ucapkan angkat jempol ya. Tapi jangan udah diangkat jempol jadi tidur, lanjutkan terus, oke? Dukung terus aksi kami dalam pemberantasan korupsi di channel Eli Tipikor dan HICW Official dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya.